Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mendengarkan bagian kedua pokok-pokok isi dari surah Al-Qalam, yaitu larangan bertoleransi di bidang kepercayaan, yang terdapat pada surah Al-Qalam dari ayat 8 sampai 16. Pada video pertama sudah dijelaskan pokok-pokok isinya, yaitu ada 6 hal. Baik, langsung saja kita dengarkan. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Pada ayat 8 dan 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sebagaimana kami telah berikan nikmat kepadamu dan kami berikan kepadamu syariat yang lurus dan akhlak yang agung. Menurut Ibnu Abbas, mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak kepada mereka dan mereka akan membalasnya dengan sikap lunak pula kepadamu. Menurut Mujahid, makna firman-Nya, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, yaitu agar kamu tunduk patuh kepada sembahan-sembahan mereka dan kamu tinggalkan perkara yang hak dan menjadi peganganmu. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dari tafsir Ibnu Katsir, yang demikian itu karena seorang pendusta mengingat kelemahan dan kehinaannya, dia hanya melindungi dirinya dengan sumpah-sumpah yang dusta yang justru mengotori asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka gunakan. Mereka dengan beraninya menggunakannya di setiap waktu dalam sumpah mereka yang bukan pada tempatnya. Ibnu Abbas juga mengatakan makna al-muhin ialah al-kadzib alias pendusta. Menurut Mujahid, al-muhin artinya lemah hati. Menurut Al-Hasan, makna ayat ialah setiap orang yang banyak mengucapkan sumpah sombong lagi lemah keyakinannya. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Yakni orang yang berjalan di antara manusia kian kemari menghambur fitnah dan mengadu domba di antara mereka dan menebar hasutan di antara orang-orang yang sedang bersitegang atau bermusuhan. Perbuatan ini dinamakan dengan sebutan al-haliqah, yakni yang mencukur habis amal kebaikannya. Di dalam kitab Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, beliau melewati 2 kuburan lalu bersabda, sesungguhnya penghuni kedua kuburan ini benar-benar sedang diazab, dan keduanya diazab bukanlah karena mengerjakan dosa besar. Salah seorangnya mempunyai kebiasaan tidak pernah bersuci sehabis buang air kecilnya, sedangkan yang lainnya mempunyai kebiasaan berjalan kian kemari menghambur hasutan atau mengadu domba. Dari riwayat Imam Ahmad mengatakan pula, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang banyak mengadu domba. Dan masih di riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang yang paling baik dari kalian? Mereka menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang-orang yang apabila terselip rasa ria, maka ia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kalian tentang orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang suka berjalan kian kemari menghambur hasutan atau mengadu domba dan membuat kerusakan di antara orang-orang yang menjalin kasih sayang lagi selalu mengharapkan terjadinya masalah di kalangan orang-orang yang tidak berdosa. الخير معتد أثيم. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Yakni tidak mau berbuat baik padahal ia mampu melakukannya, lagi melampaui batas garis yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya dan menyimpang jauh dari batasan hukum syariat, lagi suka berbuat dosa, yakni gemar mengerjakan hal-hal yang diharamkan. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
Al-utullu artinya kaku, kasar, tamak, lagi kikir. Dari riwayat Imam Ahmad mengatakan Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ceritakan kepadamu tentang calon penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah lagi merendahkan dirinya, sekiranya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Maukah aku ceritakan kepadamu calon penghuni neraka, yaitu setiap orang yang kaku, kasar, angkuh, lagi sombong. أن كان ذا مال وبنين Karena dia kaya dan banyak anak. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Dari kedua ayat ini, bahwa inilah balasan dari harta benda dan anak-anak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas dengan kekafirannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuduhnya sebagai kedustaan yang diambil dari dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Ayat ini juga semakna dengan ayat 11-30 surah Al-Mudaththir. سنسمه على الخرطوم. Kelak kami akan beri tanda pada belalainya. Dari Ibnu Qatadah sehubungan dengan ayat ini, yakni tanda keburukan yang tidak dapat terhapuskan darinya selamanya dan tanda itu dicapkan pada hidungnya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan hingga selesai. Video akan bersambung ke hal yang ketiga, ayat 17-33. Larangan mengikuti orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang dicela Allah Subhanahu wa Ta'ala.